Saya ada sedikit juga firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Bukan, ada sedikit sekali yang ada pesan-pesan Tuhan untuk jemaat di Bogor ini. Saya percaya kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Jadi jangan selalu berpikir, oh kedatangan Tuhan sudah masih lama, atau kegoncangan, masalah, bencana apapun masih jauh lah gitu ya. Saya kemarin juga dikejutkan sama teman-teman bilang, kita mau ngelayat dulu nih. Ada temennya lagi ngobrol langsung meninggal. Lagi ngobrol gitu loh. Jadi aduh deket sekali dengan satu kematian ya. Dan juga iya saya bilang dalam hati saya juga, saya kemarin ke kuburan ponakan saya umur 27 tahun. Saya mau timbun tanah gitu ya, kasih rumput. Di sebelahnya anak muda juga baru dikubur. Ya, beda 3 tahun dengan ponakan. Saya bilang, sekarang banyak yang muda-muda aja udah banyak yang meninggal juga gitu loh. Jadi kita persiapkan diri kita untuk kekekalan, dan selagi kita masih diberi napas hidup, umur, apa sih rencana Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam diri saya gitu ya, dalam diri saudara. Saudara mesti tanya. Jangan tahun 2025 ini biasa-biasa lagi ya. Misalnya saudara berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, lebih antusias lagi, bersemangat lagi mencari Tuhan. Kemarin juga sharingnya hampir sama yang di Keller sama Pak Arianto di sini ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bisa mendengar suara Tuhan. Kalau hari ini dapat perkenanan Tuhan apa nih kita ya. Nah, jadi saudara kita harus benar-benar lebih dalam lagi ya, dalam baca firman, di dalam melayani, di dalam keluarga, dalam hal apapun. Kayak saya juga kemarin didorong Tuhan, pembantu saya kan muslim ya. Dia ngambil doa puasa kan mulai hari ini. Saya dalam hati saya, Tuhan saya juga mau ikut puasa 30 hari sampai lebaran. Kenapa? Pada saat mereka seluruh dunia orang muslim berpuasa, kita anak Tuhan, orang Kristen juga harus ikut berdoa dan berpuasa. Kenapa? Di saat itulah mereka lebih perbanyak lagi ibadah, lebih banyak lagi sholat, mungkin lebih banyak lagi mendekatkan sama yang di atas kan. Dan disitulah kita masuk untuk membuka setiap selubung-selubung agamawi yang menutupi mereka ya, mematahkan setiap kubu-kubu si jahat ya. Karena kemarin saya ikut seminar profet dari India, itu dia mempunyai berapa stasiun TV di seluruh benua ya. Itu dia datang di Indonesia disuruh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menyertai dia, malaikat yang menguasai Indonesia. Jadi setiap bangsa, setiap negara itu ada malaikat Tuhan yang menjaga. Nah, dia bilang akan terjadi kegoncangan di Indonesia, akan terjadi cawan murka Allah sudah turun di Indonesia. Ya, jadi kita gimana nih, kejar-kejaran dong sama kuasa kegelapan. Mereka mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia datang ke Indonesia dulu, pada waktu dia datang ke Jakarta, terjadi tsunami di Aceh. Yang profet ini, dia kesaksian. Dan sekarang dia disuruh lagi oleh Tuhan ke Indonesia. Jadi yang hanya kita bisa lakukan penginjilan. Yang kita dapat lakukan, ayo kita saksikan tentang Tuhan, beritakan Injil. Ya, mungkin ada keluarga yang lemah, ada keluarga yang udah dingin sama Tuhan, ya. Ada lagi yang hampir murtad, karena akan terjadi murtad besar-besaran. Kita yang on fire terus membawa mereka untuk ke Tuhan, lebih on fire lagi. Dan kita semua juga bisa untuk menjadi berkat ya, kita doakan. Mungkin di tempat ini ya, contoh Bu Melda atau Bu Tarigan catat nih yang kita mau rindu mereka datang kepada Tuhan, atau yang udah lemah imannya, ngomongnya udah duniawi lagi, udah pusing lagi, sakit-sakitan lagi, pikirannya terus dunia aja, uang, pikirnya kerja cari uang, nggak mikir lagi untuk sungguh-sungguh cari Tuhan, untuk lebih dalam dengan Tuhan. Banyak orang yang fokusnya masalah, fokusnya uang, pokoknya gue gimana gue bisa makan. Ya, itu fokus. Tapi seringkali iblis mengalihkan fokus kita untuk cari Tuhan, dekat Tuhan, minta rencana Tuhan dibuka. Jadi saya juga pas hari ini udah ambil doa puasa, dan juga siang saya buka puasanya, nanti ketemu besok siang lagi. Yang penting komitmen, yang penting ada doanya, yang penting ada firmannya, dan kita juga terus minta tuntunan Tuhan apa nih ke depannya, supaya hidup kita ini lebih maksimal lagi. Karena waktu tinggal sedikit kegoncangan akan semakin berat, kegoncangan depan akan semakin besar.
ya. Di mana-mana gereja ataupun kelompok-kelompok doa atau apapun yang ada penjangkauan jiwanya, saya senang, antusias, apalagi yang ikut yang penginjilan supranatural ya. Karena Injil diberitakan juga harus dengan kuasa. Kuasa itu kita peroleh lewat apa? Lewat doa puasa. Kalau saudara nggak pernah puasa, males-malesan, daging yang besar, ya, tidak bisa penguasaan diri, ya. Gimana Tuhan mau menguasai kita kalau kita berat di daging? Nafsu makannya atau emosinya, marahnya nggak bisa Tuhan pakai. Maka kita juga harus kerjasama dengan Tuhan. Ambil doa puasa, sangkal diri, pikul salib, salibkan daging. Supaya apa? Kuasa Tuhan turun lebih dahsyat. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pada saat kita mendoakan yang sakit sembuh. Pada saat kita mendoakan yang lemah, yang dalam keadaan terpuruk, dalam rohani, jasmani, ekonomi, dan sakit-sakitan, ada kuasa Tuhan. Ya, jadi saya juga kadang teman ajak, ayo besuk si Maria, ayo besuk ke rumah sakit. Ada orang yang udah di ICU apa, ya. Kita doakan hanya touch gini. Saya juga hanya mengalir kuasa Tuhan, ya. Bukan lagi diri saya, tapi Roh Kudus yang dalam kita ini yang menjamah, ya. Sehingga saya juga kaget, dia tiba-tiba bisa berbahasa roh, padahal nggak pernah di rumah sakit, di ICU loh saudara. Ya, teman-teman udah hanya pada kabari kemana-mana, oh Ci Maria doanya dahsyat, Ci Maria doanya dahsyat. Saya dilatih, Tuhan yang pakai saya, bukan saya yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat. Tetapi apa yang membedakan saya dengan orang-orang, dengan teman-teman, mungkin dengan ibu, dengan bapak, ya, apa yang membedakan kita? Yang membedakannya ada. Kita menyediakan waktu dengan Tuhan lebih lagi. Kita mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita minta diurapi Tuhan lebih lagi. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi. Itu yang membedakan. Ada orang kan, biasa aja lah, lu aja yang doa deh, lu aja yang besuk deh, atau gimana ya. Ada kan, kamu aja. Tapi kalau di pasukan akhir zaman agape itu harus semua bisa. Harus semua mau. Harus semua menyala-nyala. Harus semua antusias. Ya, saling menopang dalam doa. Kayak kemarin juga kami di Kelor, ada yang udah berapa orang dibaptis ya dari seberang gitu ya. Cuman dia udah ikut pemuritan. Jadi kita harus ada kerjasama dengan gereja-gereja. Bukan kita sendiri yang paling hebat atau persekutuan paling, enggak. Kita harus ada kerjasama. 5 jawatan masih berfungsi ya. Ada gembala, ada pengajar, penginjil apa. Udah dibaptis, saya bilang Pak tolong ya, karena saya kan jauh jaraknya. Tolong dimuridkan di satu gereja. Ya, gereja kecil sih nggak gede. Cuman saya kontak lagi, nggak mau ikut lagi, padahal udah dibaptis, ya kan? Terus saya waktu dia sebelum dibaptis, saya juga turun ke air, ya, ikut sama Mbak Tuhan. Dia dikasih penglihatan, mimpi katanya. Dia berjalan di satu taman, indah banget, ada air terjun. Pas dia nengok, ada gereja indah banget. Terus karena dia udah gitu, wah ini udah dapat mimpi dari Tuhan. Sebelum dia dibaptis dikasih mimpi kan. Dia lihat ke kanan, kok ada gereja indah banget. Mungkin ada panggilan kan untuk ke Tuhan. Ya, ke Tuhan Yesus kan diperlihatkan gereja. Terus kemudian, kok ini orang kok nggak mau datang lagi pengajaran. Udah belas nggak ke gereja lagi gitu kan. Saya kontak, kenapa gini, ayo datang lagi. Kemarin ikut KKR. Ternyata saya dengar, dia juga cerita, ternyata pas dia dalam mimpi itu kan belum berlanjut, di sebelah kirinya dia lihat masjid, saudara. Di sebelah kanan lihat gereja, lihat kiri masjid. Oh, dalam hati saya dia masih bimbang, masih ragu. Makanya ayo dengan kuasa Tuhan kita berdoa, berpuasa, ada kuasa Tuhan, hadirkan hadirat Tuhan ya dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam apapun juga, sehingga Tuhan jamah lagi, sehingga dia rohnya dipilih Tuhan untuk dia mengikut Yesus dengan sepenuh hati, jangan bimbang lagi. Ya, saya ada satu firman yang menguatkan saya. Kenapa kita perlunya berpuasa? Ya, dikatakan, saya bacakan ya di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia. Ya, kita nggak nyangka kita masih butuh makan, ya butuh pakai, butuh duit, ya kan? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ya. Kerja keras, ya gimana nih, bingung. Ada yang sakit mah, beberapa teman sakit mah, bunganya sampai nyesek ke leher. Udah, itu sakit mah tuh banyak pikiran, serahkan mah Tuhan.
udah tahu lemah ininya lambungnya, jangan makan pedas-pedas sama cuka-cuka atau apa. Kita harus tahu kondisi kita, ya. Jaga nih Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita bait Allah, jaga tubuh kita, ya. Dengan olahraga, dengan makanan sehat, apa ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi ada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, hadirat Tuhan pada saat kita datang. Iblis harus menyingkir, bukan kita yang takut sama iblis, tapi iblis harus menyingkir. Karena kita datang, maka kerajaan Allah datang. Membawa apa? Membawa kebebasan, membawa apa? Pemulihan, membawa apa? Kesembuhan, membawa apa? Berkat Tuhan. Ya, berkat rohani, berkat jasmani. Berkat itu gak hanya berbicara uang, tetapi kita juga butuh uang. Uang juga perlu. Ya, kita masih hidup di bumi. Ya, bekerja dengan baik. Ya, kita minta Tuhan berkat yang dari Tuhan sepanjang hari. Berkat Tuhan tercurah pagi hari. Mereka jam 4 subuh udah sholat. Kita masih tidur. Saya sering kali dengar azan. Jam 4 mereka udah bangun, udah mandi, udah ke masjid. Nah kita masih molor. Sebelum mereka azan, sebelum mereka sholat subuh, kita udah harus bangun dulu. Kenapa? Kita usir ya semua kuasa-kuasa kegelapan, berkat-berkat yang dihalangi si iblis. Kita doa. Sehingga berkat Tuhan tercurah. Tidak ada dicuri oleh iblis. Orang dunia aja bilang, lu bangun kesiangan, berkat rezeki lu udah dipatok ayam duluan. Hati-hati, itu ucapan ada benarnya. Kenapa? Si iblis seringkali mau mencegal kita. Ya, si iblis seringkali mau menutup. Tapi kita itu terobos dengan apa? Ambil doa puasa. Makanya 30 hari ini saudara yang mungkin yang YouTube Pas Agape juga ada ya, sampai 20.200 orang yang subscriber itu, mereka jadi pasukan Tuhan. Saya bilang ayo, selalu ada kegerakan. Jangan hidup keluarga kita biasa-biasa saja, jangan usaha kita, bisnis kita biasa-biasa aja, pekerjaan kita. Jangan pelayanan kita biasa-biasa aja, jangan keluarga kita biasa-biasa aja, jangan. Jangan udahlah. Yang penting anak gue bisa ngasih gue duit, udahlah. Dia mau sama orang kedar kek, mau nggak ke gereja kek, bodo amat. Yang penting duit. Jangan pernah tergiur oleh uang, oleh kacang merah, ya kan? Esau kena kacang merah, hak kesulungannya dicuri, ya, terbuang, ya. Jangan ada yang mengalihkan kita. Fokus Tuhan, cari Tuhan, minta dibukakan rencananya. Selama 30 hari kita doa puasa. Bu Mari hari ini aku nggak puasa, nggak apa-apa, besok mulai. Atau seminggu komitmen saya puasa seminggu 2 hari atau 3 hari. Ya, saya juga mulai ngurusin badan. Kemarin check up sama anak. Mami merah semua. Merah semua katanya, mungkin ada kolesterol apa, mulai kita makanan sehat, ambil doa puasa, ya, dan kita tahu nih tubuh kita seperti apa. Udah agak berumur, kurangi minyak, kurangi gula, kurangi asin, ya, olahraga, jalan kaki, ya, yang mudah. Di perut jangan gemuk, bisa jantung, ya, ayo mulai. Kalau nggak dilatih hari ini, jangan apa-apa, gue sakit karena setan. Gue sakit karena setan. Jangan saudara. Karena diri lu sendiri makan rakus. Ya, jangan apa-apa salahin setan. Ya, ayo mulai koreksi diri. Semuanya harus kedatangan Yesus sudah mau dekat. Kita harus sempurna. Ya, semuanya roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Yesus. Ya, ayat selanjutnya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sebetulnya ditentang manusia apa? Pengenalan akan Allah. Karena ada apa? Tubuh dosa. Manusia pada dasarnya nggak mau mencari Tuhan, nggak mau mengenal Tuhan, nggak mau deket Tuhan. Tetapi kita hancurkan, kita patahkan semuanya itu. Ya, keengganan, kemalasan itu termasuk dosa. Kemalasan itu termasuk 7 dosa besar. Ya. Di samping kesombongan, ada sebelah kemalasan, itu termasuk 7 dosa besar. Ya, ada nanti saya share nih 7 dosa besar apa aja. Paling akhir ke-7 kemalasan. Jangan kita malas berdoa, jangan kita malas untuk mencari Tuhan. Jangan kita malas melayani, jangan kita malas untuk mengatur keluargamu, usaha pekerjaanmu dengan baik. Jangan malas untuk mengatur diri kita sendiri aja nggak bisa diatur.
Gue nggak bisa kalau gue nggak ngopi. Gue nggak bisa kalau gue nggak minum es teh. Ya, nggak bisa. Berarti kalah sama daging nih. Daging kalah. Gimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri? Ya, setan itu paling cuma 20%. Yang selebihnya apa? Musuh kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keegoisan, apalagi saudara. Itu diri kita yang harus kita kalahkan. Sehingga Tuhan bisa menguasai kita, roh kita sepenuh-penuhnya. Ya, saudara. Jadi, ayo dengan kita kuat perkasa, kita bisa menghancurkan semua benteng-benteng keangkuhan, benteng-benteng kuasa kegelapan, apapun juga bisa kita patahkan, kita hancurkan karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari diri kita, dari kuasa kegelapan. Ya puji Tuhan, sedikit aja ya wejangan saya. Karena dimanapun saya ini kadang, ayo dong Cimaria, jangan Cimaria nggak ngomong apa-apa. Ya udah, saya sampaikan pesan Tuhan itu. Jadi kita ambil doa puasa supaya apa? Roh kita kuat. Kita bisa menghancurkan setiap kubu-kubu, benteng-benteng, apapun juga yang dibangun oleh keangkuhan manusia, apapun juga yang dibangun oleh iblis. Ya, kalau engkau mau melihat keluargamu dipulihkan, kau mau lihat ada pemulihan kesembuhan, ada melihat ada yang diselamatkan, dimenangkan, kita harus bisa penuh roh, ya, hidup benar, hidup kudus, baru kita melayani Tuhan. Jangan sampai buka celah. Udah melayani Tuhan, udah ngusir setan, buka celah. Ada dengan apa? Sering bohong, sering ngutil tahu, nyuri kecil-kecilan. Ya, ada berdoa, hati-hati, buka celah itu saya bilang. Tinggal iblis hajar aja. Hati-hati. Nah, kan banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku udah melayani, udah mengusir setan, udah ini itu. Tuhan bilang, aku gak kenal. Kenapa? Hidupnya gak benar. Tuhan jauh. Walaupun karunia sudah diberikan. Gampang kok nyembuhin orang, gampang kok ngusir setan dengan nama Yesus. Ya kan? Nama Tuhan Yesus mengusir setan, dengan nama Yesus kita melakukan mujizat. Tetapi yang susah, bisakah kita menguasai diri kita dan tetap bisa berdiri pada waktu Yesus datang? Ya, itu yang Tuhan pesankan kita. Ayo bergandeng tangan. Saya tidak anti gereja atau tidak anti pendeta atau persaingan dalam pelayanan, tidak. Ayo bergandeng tangan. Ya, saya juga sebisa saya bisa tolong, saya bisa bantu, saya bisa berikan. Bu Maria, ini ada yang perlu dibantu, saya kasih semampu yang Tuhan kasih. Ya. Jadi kita ayo bergandeng tangan menyelesaikan, karena Indonesia 2025 ini akan terjadi kegoncangan besar. Bisa sedetik kayak tsunami yang Aceh. 2024 itu cuma sedetik langsung habis ratusan ribu orang. Saya pernah ketemu sama orang Aceh, dia kursus kue di saya. Dia bercerita, ibu dari mana? Dari Aceh. Oh, jauh banget dari Aceh ke Jakarta. Iya, keluarga kami habis semuanya. Tidak ada satu generasi bisa hilang loh dalam sekejap. Karena bencana tsunami ini. Jadi semua kaumnya, semua saudaranya, semua yang dia miliki habis. Makanya dia merantau ke Jakarta. Saya sampai melongo, waduh, begitu dahsyatnya ya kalau bencana itu datang. Satu generasi bisa habis, satu keluarga besar bisa habis. Apa yang saudara miliki yang bertahun-tahun ditimbun, bertahun-tahun ditabung, bertahun-tahun saudara kumpulkan, habis dalam sekejap. Saya kalau begitu kita harus sadar lagi. Jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai lupa sama rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang kita harus lakukan. Ya, jadi ingat, selalu doa, tanya Tuhan, Tuhan rencanamu apa? Kedepannya terjadi apa? Oh iya, belum lama juga ada pendoa kami nih ya, saudari yang ini dari Kelor nih. Dia waktu doa di gerejanya, doa pagi, dikasih penglihatan lagi, kuburan banyak. Ini terjadi Cimaria waktu COVID, saya juga dikasih lihat kuburan banyak, COVID banyak yang meninggal. Dan ini belum lama dikasih penglihatan lagi ya waktu doa. Tuh, hati-hati, kedepannya lebih banyak lagi nanti yang meninggal, yang mati. Entah bencana, ya, entah terjadi apa, penyakit lagi, kita nggak tahu. Tapi kita persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Ya,
Kalau orang yang dekat dengan kita aja kita nggak kasihi, masa kita udah pelayanan ke jauh-jauh ya. Harus keluarga kita tetap kita doakan, kita cover, kita dorong tuh cari Tuhan, dekat Tuhan. Kita nasihati, kita doakan. Ici Maria, jangan doain keluarga saya. Nanti terjadi sesuatu. Saya pernah ke Manado. Doakan suamimu, belum sungguh-sungguh. Jangan didoain suami saya, nanti takutnya Tuhan hajar ekonominya. Tuhan hajar. Nggak apa-apa, mending dihajar daripada binasa. Saudara tahu, saya nih doain suami saya. Tuhan hajar, Tuhan pukul, saya kena. Saya nganterin ke rumah sakit. Saya nginiin racik obatnya. Kalau dia marah, emosi, saya lagi yang kena. Jadi saya juga yang kena. Saya nangis untuk keselamatan jiwanya. Nanti pas dia dihajar Tuhan, dipukul Tuhan, saya juga yang kena apa? Saya kena repotnya, kena capeknya, kena sedihnya, kena emosinya juga, saudara. Nggak apa-apa. Saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Walaupun saya harus pikul salib, saya mau keluarga saya semua selamat. Tidak ada yang binasa. Baik suami, anak-anak, keluarga besar. Saya rindu mereka semua diselamatkan. Ya, apalagi saudara semua ya, punya kerinduan. Apalagi untuk jiwa-jiwa yang lain. Kalau saudara tidak mengasihi saudara yang dekat aja, gimana kita bisa mengasihi yang jauh? Gak mungkin. Jadi, apapun yang Tuhan taruh, aku harus pikul salib, sangkal diri. Aku jalanin bersama Tuhan. Aku mau laluin bersama Tuhan. Karena cinta saya seperti cintanya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Baik jiwa-jiwa keluarga kita, anak kita, suami kita, ya, keluarga kita. Hari saudara, jangan punya hati yang egois. Keselamatan bukan hanya untuk diri kita, tapi keselamatan itu dibagikan. Ya, menjadi suratan Tuhan, buku yang terbuka. Saya percaya ini di Bogor pun Ibu Tarigan sudah buka pintu rumahnya. Saya percaya berkat Tuhan mengalir tempat ini, hadirat Tuhan mengalir. Ada berapa Bu Tarigan? 27 orang. Oke, saya lebihkan, saya bawa makanan lebihkan. Gak apa-apa. Ibu mulai hari ini mulai doakan yang ada di sini, doakan, dicatat. Kalau bisa ada grup nanti yang pendoa, misalnya Bu Melda kasih nih nama-namanya. Ada kolaborasi dengan para pendoa itu harus ada pendoanya. Doakan jiwa-jiwanya. Saya pernah tahu ya, ada seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan juga sih, penginjil. Setiap yang diinjilin dicatat namanya siapa. Di jalanan dicatat. Ketemu orang dicatat. Untuk apa dicatat-catat? Didoakan. 24 jam dia ada menara doanya. Untuk berdoa, menangisi untuk jiwa-jiwa yang sudah diinjilin. Nah itunya, jadi saya percaya kita ini adalah pasukan pendoa yang dekat di hati Tuhan dan baru menjadi pasukan penuai. Ya, saya percaya Bu Melda dan Pak Hari juga luar biasa dipakai Tuhan, ya. Dan kita semua juga, kita ini sebetulnya tanpa nama ya, maksudnya bukan untuk kesombongan kita, untuk nama kita yang ditinggikan, tapi biar nama Tuhan yang dimuliakan ya. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, glory glory haleluya ya. Nanti saudara yang mau didoakan bisa maju ke depan, nggak apa-apa ya, sama Bu Maria atau Bu Melda, ada Bu Anneke, ada kita dari tim Jakarta, Bu Ellen, ada Bu Yang Pak Pendi ya. Kita saling mendoakan. Nanti mungkin 3 bulan ke depannya lebih lagi, bisa undang lebih banyak lagi, nggak apa-apa ya. Karena kita bergerak dari rumah ke rumah ya, yang membuka pintu rumahnya Tuhan akan berikan jiwa-jiwa ya. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Yes Lord. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Haleluya. Pujimu naikkan dengan segenap hatimu. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Haleluya.
dahsyat di tempat ini. Kita menarik hadirat Tuhan dari surga ke bumi. Buka hati, buka hati. Beri kerinduan yang dalam akan Tuhan. Terus Roh Kudus. Sikara baba 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 yase. Roh Kudus mengalirlah, tercurah di hati kami Tuhan, menjadi satu jeritan kepadamu Tuhan, untuk pemulihan, untuk keselamatan, untuk banyak perkara yang Kau percayakan. Haleluya. Mari saudara yang dari Serpong, dari Jakarta ya, kita berdoa untuk jiwa-jiwa di Bogor ini. Mari Bu Anneke, Bu Ellen, yang nih maupun Pak Pendi ya, nanti gantian ya. Urabata syakaradadada, mari Roh Kudus sikarabarabaya sikedededededededede. Terus pakai botarigan dengan luar biasa kecintaannya akan Tuhan, kerinduannya akan Tuhan, sungguh-sungguh jadi pakai nih, jadi alat yang mulia Bapak. Mulai hari ini Bapak, oh, yang tahu kerinduannya menyatu dengan kerinduan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Rindunya akan jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Tuhan, Kau tahu jeritan hatinya yang terdalam Tuhan. Mari Bapak syekedededede. Terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Yes, syeked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 e. Mengalir kuasa yang dari Maha Tinggi di dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus, urapan Tuhan mengalir, mengalir kuat, mengalir kuat. Kau terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima penuh menguasai roh jiwa tubuhnya di dalam nama Yesus. Urabababa ya sekededede, rohmu kuat di dalam nama Yesus. Oh sekededede, tidak ada lagi yang menghalangi dia dengan Tuhan. Mulai hari ini segala masalah apapun menjadi kecil karena Tuhan yang besar. Ingat Tuhan yang besar dalam nama Yesus. Oh sekededede, Tuhan, ada pemulihan di tangan. Kau percepat kesembuhan ya Bapak. Ampuni jika dia buka celah, ampuni jika dia buka, sehingga kita jadi kecelakaan ini. Tapi saat ini kami berdoa untuk kesembuhannya di dalam nama Yesus. Pada saat diangkat tangan Roh Kudus, terus kau pakai jadi alat untuk menginjil bagi Kedar Nebayon. Tuhan masih pakai engkau. Tuhan rindu memakai hidupmu. Tuhan akan sungguh-sungguh lebih lagi membersihkan engkau, memurnikan. Tuhan akan membentuk engkau jadi bejana yang indah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Yes, Roh Kudus cengkeram terus. Yes. Karena Bapak ya Kudus pegang hatinya Bapak. Mulai hari ini kau dipakai untuk memberitakan Injil. Pada saat kau memberitakan Injil, penyertaan Tuhan menyertai engkau. Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kau dipakai Tuhan sepenuh-penuhnya. Tidak ada celah, tidak ada kuasa kegelapan pun yang dapat tinggal di dalam ibu ini. Mulai hari ini kami tolak, kami usir keluar dalam nama Yesus. Setiap perjanjian apapun dipatahkan, dihapuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, terus Roh Kudus, Roh Kudus beracara lah Bapak.
Sakara labaya bodo abu, sakara baba baya sekedede. Mari Tuhan kau pakai ibu ini dengan luar biasa. Mungkin hidupnya sederhana, tapi Tuhan akan memakai engkau. Sebagaimana engkau rindu, Tuhan menguasai hidupmu, menguasai keluargamu, menguasai seluruh apa yang ada dalam hati pikiranmu. Kerinduan dari kerinduan di hati Tuhan, melalui engkau keluargamu dimenangkan, diselamatkan. Melalui doa-doamu Tuhan menampung setiap tetesan air mata Tuhan, menampung di dalam kirbatnya. Tuhan tahu air matamu di tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan mengenal, Tuhan tahu kerinduan hatimu. Mulai hari ini anakku terus pegang Yesus, jangan pernah kau lepaskan. Kuatkan lagi, terus setia di dalam doamu sampai kau melihat pemulihan, kebangunan rohani terjadi di keluargamu, di sekeliling tempat tinggalmu. Bahkan berkat-berkat tercurah, berkat rohani, berkat ekonomi, keuangan masuk dalam kehidupanmu. Jangan takut, jangan khawatir, Bu. Percaya ada pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi ibu ini. Haleluya, haleluya, amin. Terus kuat, Bu, ya. Ya Rabaya sekerede karala baba ya sekerede terus terus kerede sang daraba sekerede sos kuat terus sekerede karaba terus saat ini Tuhan memanggil engkau dengan panggilan yang kudus. Kau jangan punya beban apapun, semua sakit mah lepas dalam nama Yesus. Lambung yang bermasalah saat ini sembuh. Terima kesembuhan. Berikan lambung yang baru dari surga. Semua pikiran-pikiran negatif, semua beban-beban di pundakmu harus lepas. Amin. Ini yang membuat engkau tidak bisa berlari dengan Tuhan. Mulai hari ini terus berlari, kejar semua ketinggalan bersama Tuhan. Masuk dalam pertandingan iman melalui engkau. Semua anak-anakmu, keluarga besarmu datang kepada Yesus. Bahkan tetangga-tetanggamu, kau punya hati, punya kerinduan. Mereka akan diselamatkan karena waktu tinggal sedikit. Terus bekerja selagi hari masih siang. Selagi engkau kuat, selagi engkau punya hati, Tuhan akan curahkan. Ada kuasa di tangan ini, kuasa untuk mendoakan, menyembuhkan, kuasa untuk bekerja, untuk memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Bukakan pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu usaha. Beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga ibu ini bisa terus berjalan makin hari makin naik. Amin. Menuju kemuliaan Tuhan. Jangan takut, jangan merasa diri bodoh atau tidak mampu. Tapi dari Tuhanlah segala hikmat. Amin. Tuhan akan mempermalukan orang yang berhikmat. Karena Tuhan akan pakai orang bodoh. Karena dia tulus dan mau dipakai Tuhan. Akhirnya Tuhan angkat kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Kangen banget. Ya. Yang kemarin lagu yang WA Amin. Oh iya Bu Tarigan gitu ya. Iya, yang ada profilnya ya. Tuhan terus pakai dia Tuhan. Urapi dia lagi Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir terus rohmu terbuka, jiwamu terbuka untuk Tuhan. Tuhan senang dengan kerinduan hatimu. Tuhan senang karena kau cinta akan Tuhan. Tuhan senangkan melalui doa, pujian, penyembahanmu. Mulai hari ini ada tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Jangkau jiwa-jiwa, panggil yang jauh untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui Engkau Tuhan perlengkapi dengan kuasa yang dari Maha Tinggi. Tangan inilah tangan yang diberkati Tuhan. Tangan yang akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Melalui tangan ini dia menandahkan doanya. Melalui tangan ini dia bisa membagi. Berkat Tuhan tercurah. Tidak ada yang satu pun yang dapat menutup jika Tuhan sudah membuka pintu-pintu bagimu. Terimamu berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Di akhir segala sesuatu ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu, atas urapan-Mu, dan kuasa-Mu yang disalurkan Bapa. Kami terus menjadi satu tubuh Kristus. Kami terus didewasakan di dalam Tuhan. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya menjemput kami semua Bapa. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di surga. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini Bapak. Inilah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan yang suka menabur, suka memberi. Tangan yang suka berdoa. Tangan yang suka memberi tumpangan. Tangan yang suka untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Berkat Tuhan tercurah. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua sampai Maranatha. Kita semua terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Karena Roh-Mu menyala